Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padana Putra, NIM 2107426. Di sini saya akan membahas materi tentang kopling. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu fungsi kopling. Fungsi kopling ini berfungsi untuk sebagai pemutus dan menghubung antara transfer energi dari mesin menuju ke transmisi. Dan itu selanjutnya yaitu kita mengenal komponen-komponen kopling. Yang pertama itu master kopling atas atau dengan master silinder atas. Fungsinya adalah meneruskan tenaga mekanik yang ditekan oleh pedal menjadi tenaga hidrolik, lalu dihubungkan oleh pipa menuju ke master kopling bagian bawah. Dari master kopling bagian bawah, tenaga hidrolik dirubah menjadi tenaga mekanik untuk menggerakkan relaxing board dan diteruskan ke bearing hub yang terhubung pada poros spring diafragma dan kopling. Selanjutnya yaitu komponen selanjutnya reservoir atau sebagai tempat minyak atau cairan untuk metode yang dihubungkan dari master kopling ke master kopling bagian bawah. Selanjutnya yaitu di bagian sini terdapat kopling yang namanya yaitu bearing kopling dan spring diafragma lalu dihubungkan ke flywheel atau roda gila dan kemudian lalu terhubung ke transmisi. Selanjutnya kita akan membahas gangguan-gangguan atau masalah yang sering terjadi pada sistem kopling. Pada saat kendaraan akan melakukan pergantian atau perpindahan gigi, transmisi kopling tidak dapat tidak dapat dipindahkan. Itu kemungkinan penyebabnya adalah gerak bebas pada kopling ini berlebihan atau terdapat udara di dalam saluran kopling. Kemudian silinder kopling mengalami keausan pada bagian master cave-nya. Namun kalau dapat juga berupa keolengan berlebihan atau pelapisnya rusak, alur poros input kotor atau alat penekan koplingnya rusak. Gangguan yang kedua yaitu transmisi loncat atau bantalan pilot aus. Untuk melakukan perbaikannya yaitu ganti bantalan pilot. Kalau untuk mengatasi pada gerak bebasnya yaitu melakukan setel gerak bebas pedal kopling. Selanjutnya itu buang udara atau building sistem kopling, perbaiki silinder yang rusak dan master silinder, ganti plat kopling apabila output kopling mengalami kerusakan. Selanjutnya yaitu kopling slip atau gerak bebas pada pedal kopling itu kurang, pelapis plat koplingnya itu terdapat cairan seperti oli atau aus, plat kopling menekannya rusak, garpu pembebasnya tuh bengkok. Untuk mengatasinya yaitu setel gerak bebas pada kopling. Habis itu ganti plat kopling atau tutup kopling, ganti garpu pembebas apabila diperlukan. Kopling, masalah yang selanjutnya yaitu koplingnya bergetar, di mana
lapis kopling itu beroli atau terdapat cairan yang mengganggu kerja dari kopling. Kemudian plat penekannya rusak, bekas diafragmanya itu bengkok atau melemah. Kemudian dudukan mesin terjadi kendoran. Untuk mengatasinya itu ganti plat kopling atau ganti tutup kopling juga, perbaiki seperlunya hingga cara kerjanya menjadi normal kembali. Kemudian pada saat ditekan, plat kopling ini terasa ringan atau terdapat udara di dalam saluran kopling sehingga kopling tidak dapat dioperasikan. Silinder pembebas kopling rusak, master silinder kopling rusak, buang udara sistem kopling. Untuk memperbaikinya, dan perbaiki silinder sudah tuh perbaiki master silinder dan perbaiki silinder pembebas. Masalah yang terakhir yang sering dialami yaitu pada saat menekan kopling. Tapi satu orang satu materi ya Pak. Berbunyi. Satu orang satu materi tapi beda-beda. Kopling berisik. Ada bagian kendor di dalam rumah kopling. Bantalan pembebas aus atau kendor. Bantalan pilotnya kopling aus, garpu pemindah atau lingkek macet. Untuk memperbaikinya, perbaiki seperlunya, kemudian ganti penggantian pembebas, bantalan pembebas, ganti pembantalan pilot, perbaiki seperlunya. Itulah dari kerusakan atau problem yang sering terjadi pada sistem kopling. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan transmisi 4 percepatan. Dimana di transmisi 4 percepatan ini komponennya yang pertama adalah selanjutnya itu transmisi relay support dan gigi. Di gigi ini terdapat synchronizer ring dan selanjutnya yaitu gear slip, garpu pemindah. Masalah yang sering terjadi pada garpu pada transmisi 4 percepatan adalah yang pertama transmisi loncat atau terjadi kerusakan pada synchronizer ring dan gigi-gigi transmisi terdapat keausan. Selanjutnya yang kedua yaitu pada saat dilakukan pengoperasian handle transmisi, hook slide-nya bermasalah atau tidak dapat memindahkan gigi. Maka periksa dan melakukan pembongkaran transmisi, lalu periksalah hook slide-nya. 3. Selanjutnya yaitu komponen atau transmisi 5 percepatan. Untuk masalahnya hampir sama dengan transmisi 4 percepatan, cuman karena ini sudah menggunakan 5 percepatan, yaitu transmisi loncat yang disebabkan oleh hook slip atau ring synchronizer-nya terjadi keausan. Maka untuk mengatasinya lakukan pembongkaran, pemeriksaan dan penggantian komponen yang rusak tersebut. Dan lakukanlah penggantian oli dengan sesuai dengan size atau genggalan yang dibutuhkan. Ini adalah jenis transmisi transaxle, di mana transmisi ini digunakan pada kendaraan yang beroda penggerak depan atau four wheel drive. Masalah atau problem yang sering terjadi pada transmisi jenis ini yaitu yang pertama, pada saat berjalan terjadi getaran yang berlebih yang menyebabkan getaran tersebut sampai ke dalam kabin. Biasanya masalah itu terjadi pada bearing hub pada transmisi aus dan terdapat rembesan pada plan atau seal yang ada di transaxle tersebut. Selanjutnya pada saat mengoperasikan signaling terdapat bunyi atau getaran yang berlebih. Biasanya hal ini terjadi permasalahan pada gigi-gigi yang aus atau pada sistem garpu pemindah yang sudah mulai longgar. Untuk mengatasinya,
periksa garpu pengindah dan lakukan pembongkaran, periksa garpu pengindah dan cek semua komponen transmisi dan kemudian pasang kembali. Selanjutnya yaitu sistem pemindahan tenaga selanjutnya yaitu transmisi yang berjenis otomatis atau transmisi yang perpindahannya tidak menggunakan kopling pada kaki, namun menggunakan komponennya yaitu pertama torque converter, kemudian hydraulic control unit dan planetary gear. Itu merupakan komponen utama dari transmisi otomatis. Masalah yang sering terjadi pada transmisi otomatis yaitu yang pertama, ketika handle dioperasikan transmisi tidak ada pergerakan atau tidak ada reaksi untuk perubahan percepatan. Biasanya masalah ini terjadi pada garpu pemindah yang sudah tidak senter pada hydraulic control unit. Kemudian transmisinya tuh terjadi macet atau pom impelernya tidak bekerja atau disebut juga dengan pompa oli yang mengalirkan oli pada sistem transmisi otomatisnya tidak bekerja secara maksimal. Hal yang berikutnya yaitu terjadi keausan pada gigi planetary gear, di mana pada saat dioperasikan handle gigi planetary gear lambat untuk merespon, maka periksalah bongkar transmisi otomatis lalu periksa komponen-komponennya semua. Kemudian pada komponen selanjutnya yaitu hydraulic control unit. Hydraulic control unit ini berfungsi mengontrol sistem cara kerja dari transmisi otomatis. Kemungkinan terjadi kerusakan pada katup-katup yang ada pada hydraulic control unit, maka hydraulic control unit tidak dapat bekerja secara maksimal. Itu poros propeller. Poros propeller ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari transmisi menuju ke diferensial dan diferensial meneruskan ke roda gerak. Di mana poros propeller ini terdapat beberapa komponen, yaitu pertama universal joint, kemudian spider gear, UK flank dan terdapat spi atau penahan dari universal joint dan spider gear. Masalah yang sering terjadi yaitu spider gearnya sudah aus. Ketika kendaraan berjalan terdapat bunyi yang keras, kemungkinan keausan pada spider gear atau kelonggaran, maka lakukanlah penggantian. Kemudian pada saat berjalan putaran poros propeller dengan universal joint tidak senter atau terjadi kebengkokan pada poros propeller, maka lakukan penyenteran poros. Selanjutnya yaitu komponen selanjutnya yaitu diferensial, di mana diferensial ini berfungsi untuk menyeimbangkan putaran dari transmisi kemudian ke poros propeller, baru teruskan ke roda-roda sehingga roda penggerak menggerakkan roda dengan seimbang atau pada saat kendaraan berjalan tidak terjadi kebengkokan atau hal segala macam. Komponennya yaitu yang pertama yaitu ring gear atau gigi yang terhubung pada diferensial karer. Kemudian pada komponen selanjutnya yaitu pinion gear yang terhubung ke ring gear. Kemudian di sini ada juga gear penyetel yang ada ini untuk menyetel kesenteran antara ring gear dan pinion gear. Selanjutnya di bagian dalamnya terdapat spider gear yang terhubung spider gear dan yang menghubungkan pinion dengan roda seat gear.
Kemudian komponen selanjutnya itu aksel shaft, yaitu penghubung putaran dari gardan. Di aksel shaft ini terdapat beberapa komponen, diantaranya yaitu gigi yang terhubung ke seat gear dan poros. Kemudian seal yang ada pada aksel shaft. Kerusakan yang sering terjadi pada aksel shaft adalah terjadinya kebocoran pada seal dan karena real aksel atau serumbungnya terbengkong, biasanya gigi atau baut pengunci aksel shaft mudah kendor pada saat berjalan dan terjadi kebengkokan pada baut pengunci. Untuk mengatasi itu, lakukan penggantian seal dan penyenteran serombong. Selanjutnya itu masalah yang sering terjadi pada diferensial, biasanya keausan pada gigi pada gigi ring gear dan pinion gear terjadi kewempelan. Ciri-cirinya yaitu pada saat mobil berjalan ia berbunyi. Sekian dan terima kasih penjelasan dari sistem pemindah tenaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.